Mengetahui Rio menyukai Intan, aku jadi agak serba salah. Sikap Dava yang abu-abu lah yang membuatku bingung. Dia suka Intan atau ke Arisha masih belum jelas bagiku. Rio pria baik, padahal awalnya sulit sekali bicara dengannya yang pendiam. Tapi sekarang kami malah dekat. Meski sejak akhir-akhir ini image-nya memang berubah agak menjengkelkan, tapi aku tetap menyukainya. Suka bukan dalam arti cinta sayang atau sejenisnya loh ya. Jika Dava memilih Kak Arisha dan Rio benar-benar menyukai Intan, apa Intan bisa membalas perasaan Rio dan melupakan Dava? Aku tak ingin Intan terluka lagi karena Dava. Tapi aku tak ingin memaksa Intan mencintai Rio. Ngeselin kan si Rio itu, dia ngasih jaket dan payung ke si Ica, tapi aku di bawah hujan-hujanan. Padahal sebelumnya kita ngefans ya Fa sama dia. Tapi sekarang dia kok nyebelin, ucap Intan setelah menceritakan yang dilakukan Rio padanya. Iya, jawabku dengan ngantuk. Aku iyakan saja. Kau dengar aku enggak sih? Malah tidur katanya sambil menggoncangkan tubuhku. Tahu Tan, aku ngantuk banget, plus pusing sebenarnya. Aku tak bisa bilang padamu tentang Rio dan Dava yang sepertinya menyukaimu. Aku takut perasaan Rio hanya sesaat, dan aku masih tak pasti dengan perasaan Dava. Ashifa, ada tamu untukmu, kata Risa saat aku baru pulang ngajar. Tamu? Arsy kah? Tapi aku tak lihat ada mobil Arsy pun, dan dia pasti akan bilang kalau mau datang. Saat aku masuk, kulihat ada seseorang yang memang sangat kukenal. Dia tersenyum padaku. Hai, ucapnya. Assalamualaikum Pak Indra, balasku. Dia terlihat malu lalu menjawab salamku. Dia mau apa kesini? Dia kan bukan pengawas kelompokku. Pacarnya Ashifa ya? Tanya Ana yang tadi pulang bersamaku. Pacar apanya? Pacarku cuma Arsy saja. Pak Indra malah mesem-mesem. Bukannya jawab, dia dosenku, jawabku. Oh dosen, maaf ya Pak, ucap Ana. Pak Indra ada apa ya kesini? Maksud saya, ini kan bukan kelompok yang Bapak awasi, tanyaku. Aku bahkan tak duduk, masih berdiri saat bicara dengannya. Tak sopan memang. Saya baru pulang dari tempat saya ngawas, jadi saya sekalian mampir ke sini, jawabnya. Oh, jawabku. Bukannya dari tempat dia ngawas ke sini itu jauh banget ya? Mampir apanya? Ya Tuhan, segitu sukanya kah dia padaku? Pede sekali aku. Dia sampai datang ke sini untuk menemuiku. Tapi bagaimanapun dia dosenku. Aku masih harus menghormatinya. Dan tak ingin mempermalukannya di depan teman-temanku. Kami ngobrol cukup lama sebelum dia akhirnya pulang. Tapi tak hanya berdua aku dan dia, ada teman-temanku juga. Dosenmu cakep, kata Arini setelah Pak Indra pergi. Dia single, tackle aja kalau mau. Kau tak tertarik gitu, Fa? Sepertinya dia baik orangnya. Masih muda dan jadi dosen, keren, timpal Risa. Aku gak boleh tertarik pada dia, karena hanya ada Arsy di hatiku. Aku menyambung dalam hati. Karena dia dosenmu, tanya Arini. Ayolah Fa, gak ada salahnya dosen dan mahasiswanya menjalin hubungan. Dia single, kau single, itu yang penting. Aku memperlihatkan cincin yang Arsy kalungkan di leherku. I'm already taken by someone, balasku tersenyum lalu pergi ke kamar. Meskipun tak ada yang tahu aku sudah menikah, tapi mereka harus tahu kalau aku tak available lagi sekarang. Aku sedang berbaring di kamar. Nanti sore sekolah diniyah libur, jadi aku free. Intan dan teman sekamarku yang lain entah kemana. Sendirian kayak gini biasanya aku akan selfie. Aku mengambil ponselku lalu duduk di kasur dan mulai berselfie. Alay sekali memang. Setelah puas, kukirim fotoku ke Arsy. Sengaja ingin mengganggu fokusnya. 1, 2, 3. Hampa. Bahkan setelah hitungan ketiga tak terjadi sesuatu. Baiklah, sepertinya aku harus menghitung lagi. Sepertinya sinyal di sana jelek. Kali ini sampai 4 saja. 1, 2, 3, 4. Yes. Ponselku bergetar. Assalamualaikum, ucapku sambil menahan tawa. Sayang, manja sekali suaranya. Ya Tuhan, aku cair. Menjawab salam itu wajib, Abang. Waalaikumsalam. Kenapa kamu senang sekali menggoda Abang? I did nothing.
Mengirimi abang foto seperti itu, kamu bilang tak melakukan apa-apa. Itu hanya foto biasa saja, abang. Padahal biasa saja, hanya saja aku buka kerudung barusan. Sejak menikah, aku berhenti foto-foto tanpa kerudung. Waktu selfie dengan Arsy pun aku belum melepas kerudung. Lagian terlalu beresiko. Takut ada yang membuka ponselku. Meskipun sudah memakai password sih. Kemarin saja kan Rio sempat lihat wallpaperku. Untung waktu itu aku berkerudung. Rasanya pengen kesana untuk mengikat rambut panjangmu itu. Dia terdengar geram. Jika orang lain senang sekali rambut kekasihnya terurai, Arsy malah sebaliknya. Dia tak senang duduk kalau rambutku terurai. Biasanya dia akan mengikatnya. Aneh sekali dia. Datang saja kemari kalau bisa. Keluar sekarang. Keluar kemana? Abang sudah berada di depan kontrakanmu. What? Seriusan? Ya ampun, yang benar saja. Siva, abangmu sepertinya datang. Cepat keluar. Delis berteriak sambil menggedor pintu kamar. Aish, jadi benar Arsy datang. Aku segera memakai kerudungku dan keluar. Arsy melambaikan tangan sambil bersandar di mobil saat aku keluar. Ya Tuhan, aku merindukannya. Aku berlari ke arahnya lalu memeluknya. Aku bahkan tak menyelaminya dulu. Aish, istri macam apa? Kangen, ucapku. Dia mencium pucuk kepalaku. Abang juga, katanya sambil melerai pelukan. Lalu dia mencium dahiku lama. Ini publik, bang, ucapku setelah sadar bahwa kami sedang di luar sekarang. Aku mengajak Arsy ke dalam. Beberapa temanku bahkan sudah berkumpul di ruang tamu. Shiva, kau tak mau memperkenalkan dia pada kami, kata Risa. Kenalan saja sendiri, balasku sambil memeluk lengan Arsy. Hai, saya Arsy. Salam kenal. Sorry waktu itu belum sempat memperkenalkan diri, ucap Arsy sopan. Abang single gak? Tanya Nelly tiba-tiba. Aku memandang Arsy, ingin tahu juga jawabannya. Saya sudah menikah, jawab Arsy membuat perempuan-perempuan di depanku ini kecewa. Aku malah senang dengan jawabannya. Ya, gak ada niat buka cabang gitu bang, tanya Nelly lagi. Cabang? Nikah lagi gitu maksudnya? Awas saja kalau Arsy berani buka cabang segala macem. Sebelum dia sempat gunting pita, bakal ku gunting-gunting dia duluan. Modal saya gak cukup buat buka cabang, balas Arsy. Itu artinya kalau dah cukup modal, abang akan buka cabang lain? Tanya Arini. Tidak juga. Kenapa? Istri abang pasti cemburuan ya, duga Ana. Arsy memandangku. Bukan cemburuan sebenarnya. Dia hanya terlalu menyayangi saya. Jawab Arsy percaya diri. Senyumnya saja sudah sangat manis. Tak perlu memberinya madu. Tambah Arsy sambil mengenyitkan mata padaku. So sweet, ucap makhluk-makhluk di depanku ini. Gitu doang sweet? Ceritakan lagi tentang dia bang, ucap Arini bersemangat. Dia sangat nakal, tapi dia bisa jadi gadis pemalu di depan saya. Pipinya selalu memerah setiap saya mengusiknya sedikit saja. Lucu sekali. Jadi rasanya saya nggak tega kalau harus membuat pipi merah itu basah karena tangisan. Sebenarnya sekalipun dia ridho saya buka cabang lain, saya tetap tak akan bisa melakukannya. Saya yakin tak akan bisa adil, saya akan selalu melebihkannya. Luah Arsy. Aish, aku sudah blushing pasti. Mereka terus saja membahas Arsy dan istrinya itu. Sampai bagaimana awal kami ketemu pun mereka tanyakan. Semuanya saja ceritain. Teman-teman yang tadinya diam di kamar masing-masing sudah pada keluar dan ikut mendengar cerita Arsy. Termasuk Dini. Sudahlah, kenapa malah bahas istri abang, sampuku. Yang sedang kalian bicarakan itu ada di depan mata kalian, ish. Shiva, kami sangat tertarik banget dengan cerita Abang Arsy. Sepertinya kami jadi ngefans sama mereka. Sweet couple, jawab Nelly. Aduh, terserah sajalah. Abang Arsy kapan datang? Tanya Intan yang baru datang entah dari mana. Ada Helmi, Rio, dan Hani juga. Tadi, jawab Arsy. Lalu dia bersalaman dengan Rio dan Helmi. Tan, kamu apa kabar? Adik abang ini makin kurus aja. Kalau ayah tahu, bisa-bisa kamu diangkut pulang, ucap Arsy pada Intan. Kurus banget ya bang. Kecapean ngurusin si pamanja ini kayaknya, jawab Intan sambil melirikku. Apa-apaan dia? Abang sendirian kesini? Tanya Intan sambil celingukan.
Memang kamu harap abang datang sama siapa? Tanya Arsy mengusik. Intan hanya menggeleng. Bukan siapa-siapa, jawabnya lemah. Rio sepertinya sadar perubahan nada suara Intan. Aish, cinta banyak segi ini membingungkanku. Kira-kira akan ada berapa hati yang patah? Dava nitip salam, katanya kangen, celetuk Arsy. Kalau mau bohong pun kira-kira lah abang. Aku ini bukan anak perapaud. Pria kayak dia tak mungkin akan bicara gitu. Sudahlah, tak usah bicarakan dia lagi. By the way, tadi kalian bahas apa? Rame banget, tanya Intan. Abang Arsy dan istrinya. Mereka itu sweet couple, tahu nggak? Kata Ana senang sekali sepertinya. Intan menjelingku. Sweet couple apanya? Awalnya sih emang iya sweet. Tapi lama-lama lihat mereka mesra-mesraan di depanku itu rasanya ngeselin, tahu nggak? Seluruh rumah udah kayak area pribadi mereka aja. Iri kau, cepat nikah makanya. Aku malah suka tahu. Senang banget rasanya dimanjain di depan orang lain. Itu artinya dia sayang kita, dia tak malu untuk mengakui kita sebagai pasangannya, belaku. Tapi gak harus nyium pipi dan kawan-kawannya di depanku juga kan. Itu namanya gak tahu malu. Intan masih tak mau mengalah. Is, justru itu bagian sweetnya. Aku suka, balasku. Jadi kamu suka? Tanya Arsy sambil memandangku. Aku menggaruk tengkuku yang tak gatal. Aish, apa yang harus kukatakan? Kalau jawab iya, ntar aku dianggap gatal. Kalau bilang gak suka, ya aku suka banget. Kau bicara seolah kau istrinya saja, Syifa, sampuk Rio. Memang aku istrinya pun, aku cuma bisa memuncungkan mulut. Pacarmu yang tadi sweet juga kayak abangmu ini gak? Tanya Dini. Pertanyaannya apa banget sih itu? Pacar yang mana? Tanyaku tak mengerti. Yang tadi siang datang ke sini, jawab Dini. Maksud si Dini mungkin dosenmu yang namanya Indra itu kali, Fa. Jelas Ana. Aish, Pak Indra. Aku memandang Arsy. Dia terlihat tenang dan biasa saja. Apa yang dia pikirkan sekarang? Apa dia marah? Aku memandang Intan meminta bantuan, tapi dia hanya menjungkit bahu. Pak Indra itu dosenku, bukan pacarku. Dia kesini juga sekalian ngontrol kelompok KKN kita, bukan untuk menemuiku saja. Kalian salah paham, terangku. Kurasakan Arsy menggenggam tanganku. Apa dia percaya padaku? Aku menatapnya. Dia tersenyum. Syukurlah. Mumpung abangmu ada di sini, kita bisa bicara soal program kita saja. Abang boleh minta waktunya sebentar nggak? Tanya Helmi mengalihkan pembicaraan. Bagus sekali. Baru kali ini rasanya dia tak terasa menyebalkan. Iya, boleh. Kenapa? Kelompok kami mau mengadakan program pemeriksaan kesehatan gratis, sekalian mau mengadakan donor darah kalau memungkinkan. Nah, abang dokter kan? Kira-kira rumah sakit tempat abang kerja bisa nggak bekerja sama dengan kami? Tanya Helmi lagi. Boleh saja, nanti saya coba bicarakan dulu dengan atasan saya, jawab Arsy. Atasan abang kan ayah sudah pasti mau bantu kita, kata Intan, dan itu sangat mengagetkanku. Atasan Arsy itu ayah, kok aku nggak tahu sih? Yang aku tahu ayah kerja di kantor itu saja, nggak tahu kerja dalam bidang apa. Aku memang jarang mengambil tahu tentang sekelilingku. Semenyedihkan itukah aku, sampai tak tahu pekerjaan mertuaku apa. Intan bahkan lebih tahu. Ish, kamu ini, itu cuma formalitas saja. Lagian kalau langsung iya, itu terlalu enak buat kalian. Kalian tetap harus mengajukan proposal dulu sebelum kami setuju, kata Arsy pada Intan. Sorry abang. Aku permisi dulu ya, kataku lalu keluar. Aku kok ngerasa buruk sekali. Aku sama sekali tak tahu apa-apa. Dan bodohnya aku tak pernah mau mencari tahu. Aku ini terlalu cuek. Bahkan pada Arsy pun aku tak pernah peka. Kenapa duduk di sini? Tanya Arsy lalu duduk di sampingku. Gerah, jawabku pendek. Aku tak mau bicara sekarang. Aku tak marah pada Arsy, aku marah pada diri sendiri. Dan sebenarnya aku malu padanya. Tiba-tiba sesuatu yang hangat menyentuh pipiku. Better, tanyanya. Abang, ini tempat umum, kataku kesal karena Arsy menciumku. Dia tersenyum lalu menarikku berdiri. Ayo cari tempat yang khusus kalau gitu, kata Arsy sambil menarikku ke mobilnya. Dia sudah tersenyum nakal. Ish, dia ini. So, kamu kenapa? Tanyanya saat kami dalam mobil. Tak apa. Kamu itu stupid liar, kata Arsy sambil tersenyum. Aku tak pernah bisa berbohong kayaknya.
Baiklah, jadi abang bekerja dengan ayah ya, tanyaku. Jadi karena itu kamu bad mood? Sebenarnya ayah yang punya rumah sakit itu. Tapi dia gak secara langsung ngurus sih. Om abang yang ngurus sekarang. Ayah hanya mantau sesekali saja. Lagipun ayah punya bisnis lain bareng papa, terang Arsy. Sorry, gak pernah ambil tahu tentang keluarga abang. Aku orangnya benar-benar gak pedulian ya. Abang gak nyesel nikah sama aku. Hei, itu gak penting, oke? Abang gak nyesel, malah bersyukur. Itu artinya kamu menerima abang bukan karena abang anak seorang pemilik rumah sakit, dan bla bla bla. Lagi pula kamu tak tahu tentang pekerjaan abang, ayah, atau siapapun itu bukan berarti kamu tak peduli kan? Kamu jaga makan pakai abang, kamu perhatian sama ayah dan bunda. Kamu menyayangi Arisha dan Arsyad. Itu semua sudah cukup untuk abang. Hal-hal lain kamu bisa ketahui nanti pelan-pelan. Kalau kamu tak tahu pun bukan masalah. Kalau tak tahu pun bukan salah kamu, salah abang karena tak mengatakan apa-apa padamu, tak memberitahumu. Jadi jangan rendah diri dan menilai jelek diri sendiri karena hal itu. Abang kesini mau melepas rindu, bukan mau lihat kamu sedih begini. Aku memeluk Arsy. Sorry. Okay, tak apa, katanya seraya menepuk-nepuk punggungku. Kamu tak ikat rambutmu ya? Tanyanya sambil melepas pelukan. Tak sempat, tadi langsung keluar pakai kerudung pas tahu abang datang, jawabku. Dia mau membuka kerudungku. Hei, mau ngapain? Kataku menahan tangannya. Mengikat rambutmu, ayo cepat berbalik arahnya. Dengan cepat dia membuka kerudungku. Untung kaca mobilnya gelap, tak akan terlihat apa-apa dari luar. Kau sengaja kan mau menggoda abang? Tanyanya sambil mengikat rambutku. Entah dapat karet dari mana dia. Menggoda apanya? Bukannya abang tak suka aku mengurai rambutku. Kamu salah, rambut panjangmu itu selalu membuat abang tergoda. Makanya abang selalu memintamu untuk mengikat rambut. Kalau tidak, mungkin abang akan menerkamu. Perfect. Arsy malah tertawa. Ish, fotomu tadi benar-benar membuat abang tak fokus. Sengaja. Abang sedang menyetir tadi, untung sudah dekat sini. Jawabnya sambil mengelus-ngelus kepalaku dengan geram. Aku sudah berbalik lagi ke arahnya. Sorry again, kataku. Okay, by the way, tadi Pak Indra beneran datang ke sini ya? Tanyanya. Aish, kupikir dia udah lupa tentang itu. Iya, Pak Indra mampir ke sini setelah pulang ngawas kelompoknya. Jawabku pada Arsy. Dia benar-benar menyukaimu, katanya sambil tersenyum. Tentu saja, siapa yang mampu menolak kelucuanku kan? Balasku percaya diri. Arsy mencubit pipiku geram. Mau buka cabang, tawar Arsy. Kalau boleh sih. Mau abang modalin? Tanyanya. Mau banget. Tiba-tiba Arsy mencium pipiku. Cantik itu salah satu modal utama. Kamu terlihat sangat cantik kalau sedang malu-malu. Dan untuk membuat kamu malu-malu cukup dengan menciummu saja, ucapnya. Sepertinya aku masih kurang cantik bang. Mau lagi boleh? Balasku. Genit sama suami sendiri boleh lah ya. Dia malah mencubit pipiku lagi. Sekarang kamu udah berani gatel ya. Sama abang doang, kataku nyengir. Arsy mengelus kepalaku lembut. Pakai kerudungmu, kita harus keluar sekarang, arahnya. Keluar? Baru juga sebentar. Aku masih kangen Arsy. Gak enak sama temanmu yang lain. Lagi pula, tadi abang langsung keluar gitu saja nyusul kamu. Ish, sebal. Aku memuncungkan mulut. Hei, kenapa lagi? Gak mau keluar. Laki-laki dan perempuan berduaan di dalam mobil seperti ini, kamu gak takut terjadi sesuatu? Tanyanya. Kalau abang sedang berusaha menakutiku, maka abang gagal. Aku sama sekali gak takut, balasku. Arsy tertawa mendengar jawabanku. Entah bagian mana yang lucu, aku tak mengerti. Sayang, katanya dengan suara meleret. Aish, melting aku. Abang jangan bikin suara menggoda seperti itu. Baiklah, ayo keluar. Bukan aku takut dia mengapa-apakan aku, tapi aku takut akulah yang mengapa-apakannya. Membuat malu kaum wanita saja. Aku memakai kerudungku lalu keluar dari mobil. Aku sempat mendengar Arsy tertawa lagi sebelum kututup pintu mobil. Dia merangkul pundakku saat kami mau masuk lagi ke rumah. Seperti biasa, kamu gampang sekali menyerah, bisiknya. Ish. Jadi abang bisa kan bantu kami? Tanya Helmi saat kami sudah di rumah lagi. Ish, Helmi masih saja bahas program kerja. Kalian nanti kirim proposal saja dulu, jawab Arsy.
Proposal sudah siap bang, bagaimana kalau kami titip ke abang saja? Boleh, nanti saya akan langsung kabari setelah proposalnya diproses. Mereka terus saja membicarakan program sampai maghrib tiba. Setelah sholat maghrib, obrolan masih berlanjut sampai isya. Aku dan teman-teman wanita yang lain sedang membuat kek singkong. Kami akan mendemonstrasikannya besok pada ibu-ibu di desa ini. Tugasku sebenarnya cuma ngasih topping aja dan icip-icip. Intan, Ashifa, abang kalian mau pulang. Kalian gak mau pamitan dulu, kata Dani yang tiba-tiba masuk dapur. Arsy mau pulang, malam-malam begini. Setelah cuci tangan, aku dan Intan menemui Arsy yang sedang ngobrol di ruang tamu. Abang mau pulang sekarang, seriusan, tanyaku. Besok saja lah bang, bahaya. Jalanan sini bukannya bagus pun. Kalau terjadi sesuatu gimana? Kami tahu abang dokter, tapi belum tentu bisa ngobatin diri sendiri kan, bebel Intan. Kalian ini terlalu khawatir. Abang akan baik-baik saja insya Allah. Besok abang harus ke rumah sakit lagi, balasnya. Besok pagi kan bisa bang, ke rumah sakitnya siangan aja, ucapku. Rumah sakit itu tak akan bangkrut meski abang tak masuk sehari, tambah Intan lagi. Senang ya jadi abang dikhawatirin kayak gini, sampuk Helmi. Ya udah abang tinggal di sini sajalah malam ini, memang bahaya kalau pulang sekarang. Abang bisa tidur di kontrakan pria nanti. Baiklah, abang pulang besok pagi saja, putus Arsy. Aku dan Intan saling pandang, lega. Ya udah, kalau gitu kalian balik ke dapur saja, perintah Helmi. Aku juga, tanyaku sambil nunjuk diri sendiri. Iya Ashifa, meskipun kerjamu makan saja, kau tetap harus kembali ke dapur sana, ucap Helmi. Menyebalkan sekali dia. Arsy sudah mengekek, senang banget kayaknya.